Halo sahabat desa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel seputar desa Peduli Desa 87. Nah, kali ini saya akan berbagi informasi seputar alur pengelolaan dan penggunaan keuangan desa yang meliputi diantaranya: pertama, pihak-pihak siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa, dan yang kedua, fungsi atau tugas apa saja dari masing-masing pihak tersebut. Untuk diketahui sahabat desa sekalian, dalam pengelolaan dana desa dari mulai proses pencairan hingga perealisasian anggaran, ada 4 pihak yang berperan penting di dalamnya. Mereka adalah kepala desa, sekretaris desa, kaur dan kasih, dan staf kaur atau staf kasih. Pertanyaannya, apa fungsi dari masing-masing pihak tersebut dalam pengelolaan keuangan desa? Berikut adalah penjelasannya. Tapi sebelum itu, bagi sahabat desa yang belum subscribe, silahkan tekan dulu tombol subscribe dan loncengnya. Mengacu pada Permendagri nomor 113 tahun 2014, kepala desa merupakan PKPKD atau pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Kepala desa merupakan wakil pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam menjalankan fungsinya sebagai PKPKD, kepala desa kemudian dibantu oleh beberapa jajarannya yang disebut PTPK atau Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa. Nah, PTPKD inilah yang mengurusi detail penggunaan keuangan desa. PTPKD adalah sebuah tim yang terdiri dari 3 unsur, yaitu sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara, atau dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018 disebut kepala urusan keuangan. Dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018, PTPKD ini juga disebut PPKD. Adapun PKPKD atau kepala desa melimpahkan sebagian kekuasaannya dalam pengelolaan keuangan kepada PPKD yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Jadi kesimpulannya sahabat desa sekalian, kepala desa dalam hal ini bertindak sebagai PKPKD, bukan sebagai pelaksana teknis. Sekretaris desa adalah salah satu tim dalam PTPKD yang tugas atau fungsinya sebagai koordinator tim. Dalam fungsi tersebut, tugas dari sekretaris desa meliputi antara lain: pertama, menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB desa. Kedua, menyusun rancangan peraturan desa tentang APBD desa, perubahan APB desa, dan pertanggungjawaban APB desa. Ketiga, melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB desa. Keempat, menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa. Dan yang terakhir, kelima, melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB desa. Nah, itulah 5 fungsi sekretaris desa atau sekdes dalam PTPKD sebagaimana tertuang dalam Permendagri 113 tahun 2014. Akan tetapi dalam Permendagri yang terbaru, yaitu Permendagri 20 tahun 2018, fungsi sekretaris hanyalah mengkoordinasikan fungsi-fungsi tersebut tadi. Misalnya, mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB desa, mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APB desa, dan lain sebagainya. Untuk dipahami, mengkoordinasikan dengan membuat itu 2 hal berbeda. Selain fungsi tersebut, Permendagri nomor 20 tahun 2018 juga menambahkan 3 fungsi lain sekretaris desa sebagai PKPD, yaitu: pertama, melakukan verifikasi terhadap DPA, DPAA, DPPA, dan DPAL. Kedua, melakukan verifikasi terhadap RAK desa. Dan ketiga, melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB desa.
Nah, dari fungsi-fungsi yang terakhir, maka jelas bahwa sekretaris desa tidak hanya bertugas menyusun laporan pertanggungjawaban saja, tetapi juga turut berkewajiban melakukan verifikasi bukti penerimaan dan pengeluaran APB desa. Unsur ketiga dalam pengelolaan keuangan dijabat oleh KAUR dan atau KASI, kepala urusan atau kepala seksi. Tentang siapa dan apa tugas dari KAUR dan KASI dalam pemerintahan desa bisa cek di video lain dalam channel ini. KAUR dan KASI sebagai PT PKD menjabat sebagai pelaksana kegiatan anggaran. Adapun tugas-tugasnya antara lain: 1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya. 2. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya. 3. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya. 4. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya. 5. Menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang atau jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya. Dan yang terakhir, 6. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa. Itulah fungsi atau tugas dari KAUR dan KASI sebagai PT PKD. Intinya, mereka bertindak selaku pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa. Adapun tentang pembagian tugas antara KAUR dan KASI tersebut dalam pelaksanaan kegiatan anggaran ditetapkan melalui RKP desa. Ujung tombak dari PT PKD itu, jika boleh saya menyebut demikian, adalah bendahara atau KAUR keuangan. Adapun yang dimaksud bendahara di sini menurut Permendagri 113 nomor 2004 tahun 2014 adalah staf pada urusan keuangan. Adapun tugas dari KAUR keuangan ini menurut Permendagri nomor 20 tahun 2018 antara lain: 1. Menyusun RAK desa, dan 2. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB desa. Terakhir, KAUR keuangan ini karena melaksanakan fungsi kebendaharaan maka harus memiliki atau memegang NPWP pemerintah desa. Demikianlah sahabat desa, sekilas informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang alur penggunaan dan pengelolaan keuangan desa. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadi pedoman kita bersama dalam upaya menciptakan pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, dan amanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam desa.